Oke, halo semuanya. Aku Naina. Di sini aku akan bagikan tips bagaimana cara mencari fungsi f(x, y) yaitu integral IPA 2 di GeoGebra. Jadi di sini aku menggunakan data perhitungan semester tahun lalu yaitu botol aqua 330 ml. Jadi aku tinggal open aja yang data aku tahun lalu itu. Kan udah di-save tuh. Nah, jadi aku buka yang sampai tutup ini. Nah, yang ini sampai tutup. Ini udah kebuka sih. Jadi kalau kalian ada botol yang lama yang udah kalian hitung, itu tinggal di open aja. Jadi kalian manfaatin fitur save di GeoGebra ya. Harus sign in dulu, jangan lupa. Jadi di sini aku jadiin 180 aja biar terlihat seperti setengah botol. Nah, ini udah ada ya. Jadi di sini ada 5 volume. Nah, di sini aku yang volume V1, V2 ini aku gabungin jadi satu gitu ya. Jadi aku offin dulu untuk V4, V5. Nah, ini udah ada. Jadi di sini cara nentuin f(x, y)-nya. Kita masuk ini z sama dengan. Nah, ini kan bentuknya itu seperti kurva yang terbuka ke bawah gitu. Jadi kalau ini aku coba-coba segala fungsi z itu, ini pakai fungsinya yang ini, z sama dengan min 1/4 y kuadrat plus 2,75. Jadi bagaimana sih cara aku nentuinnya? Jadi aku tuh masukin fungsi-fungsi random, terus yang mendekati fungsi yang mirip botol ini, itulah yang dipakai untuk fungsi integral IPA 2. Jadi jika botol kalian bentuknya menyerupai ini, pakai aja yang min 1/4, pakai min 1/sekian lah intinya, terus y kuadrat ditambah dengan konstanta. Jadi untuk mencari fungsinya itu kalian mengandalkan, nah misalnya kan z sama dengan min y kuadrat. Nah, y kuadrat kan dianya terbuka ke bawah gitu kan. Jadi kemarin itu aku coba-coba bagaimana supaya dia naik di atas ini. Jadi aku tambahinlah dengan konstanta 2 misalnya. Nah, jadi dia naik ke atas kan. Jadi gimana supaya ngepasinya, ngelebarinya supaya mirip banget dengan bentuk ini. Jadi aku tambahin variabel di depannya, misal min 2 y kuadrat. Nah, jadi mengecil ya. Jadi kalau yang khusus ini untuk fungsi kalian itu dibuat fungsi pecahan aja. Jadi min 1 per berapa misalnya. Kalau botol kami ini min 1/4 y kuadrat. Nah, itu kan jadi lebar deh. Y kuadrat ditambah dengan, kebetulan aku udah nyari-nyari. Nah, ditambah dengan 2,75. Nah, jadi pas kan dia. Kenapa di sini aku masukin konstantanya itu 2,75? Karena diameter atau diameter dari botol ini kan 5. Jadi kalau setengahnya itu kan jari-jarinya itu berarti 2,75 gitu. Sebentar, di sini ada datanya sebenarnya. Nah, ini sudah kami bikin. Nah, diameternya itu 5,5. Jari-jarinya itu 2,75. Jadi di sini kami sudah menemukan fungsi-fungsinya dengan dieksperimenkan dengan dicoba langsung fungsi dari z sama dengan itu. Jadi itu contoh satu untuk yang bentuk botolnya itu seperti kurva yang terbuka ke bawah gitu. Nih ya, udah dapat. Selanjutnya aku contohin lagi yang gimana kalau fungsinya itu yang kayak gini. Nah, ini di bagian tengah-tengah botol biasanya kayak lengkungan terbuka gitu. Jadi di sini kami memanfaatkan fungsi yang namanya apa ya kemarin, hiperpoloida kalau nggak salah. Nah, jadi bentuknya itu berupa yang seperti ini. Nah, x kuadrat plus y kuadrat. Jadi awal kami mencobakan fungsinya itu kami masukkan dulu x kuadrat ditambah y kuadrat. Karena kan jika menggunakan fungsi z sama dengan itu kan pasti isinya itu ada x dan variabel y. Jadi tinggal kita modifikasi aja fungsinya. Z sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini bentuknya itu kayak, oh ini karena di zoom ya jadi setengah. Ini kayak, nah mirip kan dengan botol ini. Jadi supaya dia
lebih naik gitu, kami buat pecahan seperti ini kemarin. Bentar, kebetulan kami udah nemu. Nah ini x kuadrat per 4 kami buat pecahan ya, x kuadrat per 4 min y kuadrat per 4. Kami buat dulu seperti itu, per 4 min y kuadrat per 4. Nah jadinya kan, sorry matiin dulu. Nah jadi ini kan di tengah, jadi kami kemarin tuh mikirnya gimana supaya fungsi ini beradanya di tepat di bagian botol yang kami inginkan. Jadi kami tambahkan variabel x dan konstanta di sampingnya. Kan jika kita tambah x misalnya, nah dia jadi ke kiri, terus misal kami kurangkan x, dia jadi ke kanan. Jadi kami pakai yang min x, tinggal menyesuaikan berapa min x nya itu. Jadi di sini kami sudah coba sehingga yang pas dengan botol kami itu min 3,3x. Nah ini kan ngepas. Nah jadi kami tinggal mikir lagi nih gimana cara supaya fungsi ini naik sesuai dengan botol kami. Jadi kami tambahin konstanta, misal ditambah 4, nah naik kan dia, berarti ditambah. Tapi misal dikurang dia pasti nurun. Nah jadi yang bisa kita gunakan itu ditambah dengan konstanta sampai ngepas dengan bentuknya. Oh kalau 15 lewat berarti. Nah jadi kami seperti itu mencari fungsinya kemarin. Nah ini lumayan ngepas kan, jadi dapat lah. Tapi kalian kayak di zoom gitu biar lebih ngepas. Kami dapatnya ini, nah 13,3. nah ini udah dapat. Itu cara nentuin fungsi. Selanjutnya, jadi kalau untuk menentukan fx, y nya itu kalau kami dikira-kira seperti itu ya, masukin fungsinya. Nah kalau untuk menentukan batas-batasnya, jadi kami memanfaatkan perhitungan lama kami. Untuk batas x nya itu kan sudah ada. Ini misalnya untuk fungsi yang ini, yang oranye ini, jadi ini kan batasnya itu dari 8,3 dari 5 sampai 8,3. Berarti x nya itu dari 5 sampai 8,3. Sedangkan mana ya, nah ini fungsinya 5 sampai 8,3. Sedangkan untuk batas y nya itu kami memanfaatkan dari jari-jari dan diameter botol. Jadi botol kami kan diameternya itu 5,5 cm. Jadi jari-jarinya 2,75 kan. Nah itu keluar. Nah jadi fungsi fitur save ini misal kembali, perhitungan kita tidak hilang. Nah ini. Oke, untuk menentukan batas x dan batas y nya tadi, yang batas x nya tadi kan udah dapat, yaitu 5 sampai 8,3. nah batas y nya tadi kan dari diameter botol. Nah ini kan kita tengah-tengahnya dari 0 nih. Nah bisa dilihat, ini kan sumbu y, nah yang hijau ini. Nah terus karena diameternya 5,5, berarti dari sisi kirinya itu min 2,75, terus yang ininya itu 2,75. jadi fungsinya itu dari min 2,75 sampai 2,75, mengandalkan dari data jari-jari botol. Jadi seperti itulah cara kami menentukan fungsi x, y dan juga batasnya. Ini bisa dilihat dari data yang sudah kami kumpulkan. Nah untuk tugas proyek kami itu sudah kami masukin di makalah kami. Ini contoh ini. Nah ini mirip kan dengan contoh yang satu tadi. Jadi kami memanfaatkan fungsi min 1/3 y kuadrat ditambah konstanta. Untuk batasnya itu menyesuaikan yang variabel x nya, sedangkan yang untuk batas y nya itu kami samakan semua, yaitu dari min 2,75 sampai 2,75 karena menyesuaikan diameter botol tadi. Nah ini fungsinya mirip-mirip. Nah kalau ini agak naik gitu kan, untuk bagian depan botol itu kan agak seperti corong gitu. Jadi kami memanfaatkan fungsinya itu
min Y kuadrat lagi, tapi kami kurangkan dengan variabel X, jadi agak naik gitu fungsinya. Terus kami hitunglah volumenya menggunakan rumus integral lipat 2, terus kami kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena yang botol tadi kan itu baru setengahnya, karena bentuknya simetris kan, jadi tinggal dikalikan 2 saja. Ini udah dapat semua kami volumenya. Terus didapatlah volume totalnya itu 329,54 mili. Sedangkan volume botol aslinya itu 330 mili. Nah, jadi cara yang kami lakukan itu mendekati dengan volume air dalam botol yang aslinya.